إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrimah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah taala. Kita fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i. Ya, masih dalam bahasan fikih sholat. Syarat sah sholat yang ke-8 yaitu menutup aurat. Yang kemarin sudah kita sebutkan dalil-dalil yang mendasari yaitu diwajibkannya menutup aurat ketika sholat. Kemudian di sini akan kita bahas rincian aurat dari laki-laki, auratnya perempuan dan juga auratnya budak perempuan. Musannif rahimahullah mengatakan wa auratu rajuli wal amati ma baina surati wa rukbah. Auratnya laki-laki dan budak perempuan adalah ma baina surah wa rukbah. Ya, auratnya laki-laki baik itu dia merdeka ataupun budak, ya. Maka auratnya di sini antara pusar dan lutut, ya. Ketika sholat auratnya antara pusar dan lutut. Ya, kita tulis rincian dari auratnya laki-laki. Auratu rajul. Auratul rajul di surah Al-Karim disebutkan meskipun dia budak ataupun anak kecil. Nah, ini aurat laki-laki, ya. Secara rincian jumlahnya ada 4, ya. Ya, ini kita ambilkan dari At-Taqrirat As-Sadidah. Yang pertama, fil khulwah. Fil khulwah fil khulwah yaitu ketika sendiri, ya. Auratnya adalah as-sau'atan. As-sau'atan, ya. As-sau'atan itu adalah al-qubul dan dubur, yaitu aurat laki-laki ketika khulwah itu sendirian, tidak ada seorang pun bersama dia, adalah sau'atan, 2 sau'ah, yaitu kubul dan dubur. Dinamakan kubul dan dubur karena orang, ya, kalau nanti menyingkap, membuka kubul dubur nanti telah berbuat buruk, ya, pemiliknya. Jadi kalau laki-laki ini dia sendirian, itu tidak boleh kubulnya nampak, duburnya nampak, nggak boleh, harus ditutup. Kecuali kalau ada hajat, nggak boleh kemudian seorang laki-laki bersendirian kemudian tanpa ada busana sama sekali, ya, telanjang bulat, itu nggak boleh hukumnya, ya, karena dia harus ditutup kubul sama apa? Dubur. Nah, kecuali kalau ada hajat, ya, maka nanti menjadi tidak mengapa, tidak haram. Tapi kalau tidak ada hajat, ketika dia sendiri, maka harus ditutup, yaitu kubul dan duburnya.
Ini ketika fil khulwah. Sekarang yang kedua, keadaan kedua aurat laki-laki ketika sholat. Kemudian wa inda anisa al maharim. Warijal dan di sisi laki-laki. Ya. Sekarang aurat laki-laki ketika sholat. Ya. Ini ada kalau ini kan fil khulwah saja ya. Kalau ini ketika sholat, satu ketika sholat, dua di hadapan perempuan-perempuan mahramnya, yang ketiga di hadapan laki-laki lain. Ya, tiga keadaan jadi satu. Kenapa jadi satu ya? Karena auratnya sama di tiga keadaan itu, yaitu mabaina surah wa rukbah, area mabaina surah wa rukbah, area antara surah, pusar dan lutut. Ya. Jadi aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut ketika satu dalam sholat. Sehingga ketika sholat, ya ini sebenarnya pembahasan tentang aurat dalam sholat, tapi melebar ke keadaan-keadaan lain sebagai tambahan informasi karena ada perkara yang penting. Ketika sholat, maka aurat yang harus ditutup bagi seorang laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Dan pusar dan lutut ini bukan aurat. Pusar, lutut bukan aurat, tapi keduanya harus ditutup sebagiannya agar antara pusar dan lutut tertutup secara maksimal. Karena kalau terbuka total pusar atau lututnya, pasti ada aurat yang terbuka sedikit. Ya. Nah, paling tidak sedikit apa terbuka, sehingga surah yaitu pusar dan rukbah lutut keduanya bukan aurat, tapi harus ditutup sebagiannya agar aurat yaitu antara pusar dan lutut tertutup secara maksimal semuanya. Nah, ketika sholat, sehingga orang ketika sholat intinya sudah menutup antara pusar dan lutut, ini sah sholatnya. Misalnya dia pakai celana kemudian sudah tertutup auratnya, atasnya nggak pakai baju pun secara asal hukumnya sah, meskipun ini kurang bagus. Tapi kalau hukumnya sah atau tidak, maka sah. Dia pakai kaos, dia pakai macam kaos dalam dan seterusnya. Yang penting antara pusar dan lutut tidak terlihat, maka seorang yang sholat laki-laki ini hukumnya sah. Sebaliknya, kalau dia pakai pakaian yang atasnya tutup rapat misalnya, tapi ada yang terlihat sebagian pahanya misalnya, enggak sah sholatnya. Meskipun atasnya rapat, karena atas ini kan bukan aurat. Ya, maka yang lebih diperhatikan harusnya auratnya ya. Kemudian laki-laki di hadapan anisa al-mahrim. Nih, di hadapan apa? Perempuan-perempuan yang jadi mahramnya. Misalnya di hadapan apa? Ibunya, di hadapan adiknya. Nah, ini di hadapan mahram-mahramnya, nah, bibinya dan seterusnya, yang ada di pelajaran tentang dibahas apa itu siapa saja mahram. Nah, ini juga sama antara pusar dan lutut. Sehingga laki-laki ini kalau dia di hadapan misalnya adiknya yang perempuan, di hadapan kakaknya yang perempuan, atau yang lainnya mahram-mahramnya, maka dia punya aurat yaitu antara pusar dan lutut. Ya. Sehingga tidak boleh baginya kemudian pahanya terlihat, kemudian bawah lutut bawah pusarnya masih terlihat, auratnya masih terlihat, nih dikatakan tidak boleh karena dia punya aurat di situ. Ya, aurat itu harus ditutup.
Kemudian keadaan yang ketiga, ya, adalah di hadapan laki-laki lain, ya, yaitu warijal. Jadi laki-laki di hadapan laki-laki lain, auratnya apa? Adalah antara pusar dan lutut. Sehingga tidak boleh bagi laki-laki di hadapan laki-laki lain terlihat area di antara pusar dan lutut. Misalnya di atas dia pakai celana pendek di atas lutut, sehingga ada sebagian auratnya terlihat, sebagian pahanya terlihat, ini nggak boleh. Ya, meskipun di hadapan laki-laki, ya meskipun di hadapan laki-laki, karena ini memang auratnya laki-laki di hadapan laki-laki. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita dan kaum muslimin yang belum mengetahuinya agar bisa memperhatikan masalah ini. Ya. Karena banyak ditemukan, ya, mungkin nggak tahu hukumnya di hadapan laki-laki lain pakai celana pendek, akhirnya kelihatan auratnya. Padahal ini di hadapan laki-laki pun ada auratnya yang harus ditutup, yaitu antara pusar dan lutut. Dan wajib menutup sebagiannya agar apa? Agar wajib menutup, tadi sudah kita sebutkan, wajib menutup lutut dan sebagian lutut dan sebagian pusar, agar aurat tertutup secara total semuanya. Karena kaidahnya ma la yatimu al wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa, suatu kewajiban tidak bisa terwujud kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya wajib. Jadi kalau menutup aurat tidak bisa dilakukan dengan baik, tidak bisa terwujud kecuali menutup sebagian lutut dan sebagian pusar, maka sebagian lutut dan sebagian pusar harus ditutup meskipun keduanya bukan aurat. Baik, kemudian keadaan ketiga, karena ada 4 ya. Keadaan ketiga aurat untuk laki-laki. Yang ketiga, inda nisa al ajnabiyat. Ajnabiyat adalah jami'ul badan. Nah. Sekarang yang keempat, yang ketiga, aurat laki-laki di hadapan perempuan non mahram. Ya, perempuan non mahram, ya, perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Bukan adik kandung, bukan adik perempuannya, bukan kakak perempuan, bukan mahramnya, bukan ibunya dan seterusnya. Pokoknya bukan mahram. Ini adalah semua badan. Ini dalam artian di sini adalah artinya adalah tidak boleh terlihat. Atau perempuan tidak boleh melihat tubuh laki-laki semuanya. Nah, ini dari sisi nazar, min haitsu nazar. Ya. Jadi maksudnya tubuh laki-laki ini boleh nggak dilihat oleh perempuan, maka tidak boleh. Makanya kemudian aurat laki-laki di hadapan perempuan non mahram itu adalah jami'ul badan, semua badan, ya, semua badannya tanpa terkecuali. Sehingga tidak boleh kalau perempuan itu melihat fisik tubuh laki-laki di bagian manapun kecuali ada kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan kalau dia bermuamalah, dia bermuamalah dengan seorang laki-laki, maka perempuan boleh melihat laki-laki, melihat wajahnya agar tahu, oh ini siapa yang melakukan transaksi jual beli dengan saya, ini siapa yang berhutang dengan saya, ini yang sewa menyewa dengan saya itu siapa, maka boleh. Tapi perempuan melihat laki-laki tanpa ada kebutuhan apapun tidak boleh, ini haram. Makanya disebutkan di sini aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya ini semua badannya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat sulit kita dapatkan, yaitu penerapan kaum muslimin di masa sekarang yang banyak sekali sudah
pergaulan yang tidak bisa diatur dengan baik, ya, interaksi laki-laki dan perempuan tanpa kebutuhan banyak sekali. Makanya sesuatu yang harus perlu kita perhatikan lebih jauh, lebih mendalam, dan lebih kita sampaikan ke kaum muslimin. Nah, sebenarnya di pelajaran fikih itu sudah diatur sedemikian rupa, ya, menutup pintu-pintu keburukan. Kemudian yang keempat, aurat laki-laki yang keempat. Jadi rinciannya memang banyak, ya. Aurat laki-laki ada 4. Wa inda halilatihi, halilatihi, yaitu misalnya az-zaujah, awil ammah. Ini disebutkan la aurata. Yang terakhir ini laki-laki dihadap halilahnya. Halilahnya itu perempuan yang halal baginya. Misalnya istrinya. Ini di Taqrirat As-Sadidah disebutkan kalau di hadapan istrinya atau di hadapan amah, itu budak perempuannya nggak ada auratnya. Dikatakan demikian. Jadinya bisa terlihat, ya, tidak haram kemudian istri melihat bagian tubuh dari laki-laki karena sebutkan tidak ada aurah, ya, mungkin sebagian fuqaha mengatakan nanti makruh misalnya melihat farjinya. Tapi secara umum maka tidak ada keharaman ketika seorang istri melihat tubuh suaminya bagian manapun itu. Karena disebutkan di sini inda halilatihi az-zaujah awil amah la aurata, laki-laki tidak ada auratnya. Nah, ini perincian tentang aurat laki-laki, jumlahnya ada 4 yang perlu kita perhatikan, perlu kita catat agar kita bisa sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariah. Kemudian untuk aurah perempuan merdeka insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.